Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Apoteker UHAMKA Angkatan 36 kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dengan dosen pengampu Dr. Apoteker Siska M. Parm. Dan presentasi ini disusun oleh Anissa Syifa Humairo, Atika Mulia, Chelsea Aulia Anjani, Kiraizli Kaprinium Putri, Indah Sari, Muhammad Irhas, Muhammad Rifki Aprido, Nia Permatasari, dan Siti Nur Hasanah. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan yaitu bertujuan untuk proses bernafas. Bernafas itu sendiri yaitu menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernafasan dibagi menjadi dua. Bagian atas yang terdiri dari hidung, mulut, laring, dan faring. Sedangkan bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Infeksi saluran pernafasan dibagi menjadi dua. Infeksi saluran pernafasan atas yaitu terdiri dari otitis media, faringitis, dan sinusitis. Adapun infeksi saluran pernafasan bawah yang terdiri dari bronkitis, pneumonia, dan bronkiolitis. Otitis media. Otitis media yaitu peradangan pada bagian tengah telinga. Dapat dilihat pada gambar bagian kanan atas, terlihat pembengkakan atau inflamasi pada bagian tengah telinga. Otitis media dibagi menjadi 3 subtipe, yaitu otitis media akut, otitis media dengan efusi, dan otitis media kronik. Adapun etiologi dari otitis media, yaitu disebabkan oleh virus. Selain itu, bakteri piogenik juga merupakan salah satu faktor penyebabnya. Salah satu contoh dari bakteri tersebut adalah Streptococcus pneumonia, yaitu berkisar hingga 35-45%, Haemophilus influenzae, di mana Haemophilus influenzae adalah bakteri patogenik yang sering ditemukan pada anak di bawah usia 5 tahun, meskipun juga patogen pada orang dewasa. Haemophilus influenzae berkisar 35 hingga 40%. Dan yang terakhir, Moraxella catarrhalis, berkisar 15 hingga 18%. Patogenesis dari otitis media yaitu sering diawali dengan infeksi pada saluran nafas yang menyebar ke telinga tengah lewat saluran Eustachius. Saat bakteri melalui saluran Eustachius, bakteri dapat menyebabkan infeksi di saluran tersebut, sehingga terjadi pembengkakan di sekitar saluran. Tersumbatnya saluran dan datangnya sel-sel darah putih untuk melawan bakteri. Sel-sel darah putih akan membunuh bakteri dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Sebagai hasilnya, terbentuklah nanah dalam telinga tengah. Selain itu, pembengkakan jaringan sekitar saluran Eustachius menyebabkan lendir yang dihasilkan sel-sel di telinga tengah terkumpul di belakang gendang telinga. Jika lendir dan nanah bertambah banyak, pendengaran dapat terganggu. Petunjuk pertama, bagaimana mengetahui kita menderita otitis media akut? Hal ini ditunjukkan dengan tanda irritabilitas yang tinggi, sering menarik telinga, dan kesulitan tidur. Adapun kriteria dalam diagnosis otitis media akut, yaitu tanda-tanda infeksi akut, bukti peradangan telinga tengah, dan adanya cairan di telinga tengah. Dua terakhir harus dengan diagnosis dokter. Adapun di sini tanda dan gejala dari otitis media, yaitu pertama, otitis media akut yang sering terjadi tanda gejalanya adalah peradangan lokal, otalgia, otorea, irritabilitas, serta demam. Yang kedua, otitis media efusi. Adanya cairan di rongga telinga bagian tengah tanpa disertai tanda peradangan akut. Dan yang terakhir, otitis media kronik.
Sering dijumpainya cairan atau otorea yang purulen sehingga diperlukan drainase. Hilangnya pendengaran disebabkan oleh destruksi membran timpani dan tulang rawan. Adapun tes laboratoriumnya. Otitis media didiagnosis dengan melihat membran timpani menggunakan otoskop. Tes diagnostik lainnya adalah dengan mengukur kelenturan membran timpani dengan timpanometer. Adapun tes menggunakan X-ray dan CT scan ditujukan untuk mengkonfirmasi adanya mastoiditis dan nekrosis tulang pada otitis maligna ataupun kronik. Tujuan dari pengobatan dari otitis media akut yaitu manajemen nyeri, yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri. Penggunaan antibiotik yang bijaksana, serta pencegahan penyakit sekunder. Untuk mencegah otitis media akut pada bayi, dicegah dengan penggunaan vaksinasi konjugat pneumokokal, yaitu dapat mencegah otitis media sebesar 6 hingga 7% selama masa bayi. Adapun terapi utamanya yaitu menggunakan antibiotik. Antibiotik yang digunakan first line atau pertama adalah amoxicillin dan amoxicillin clavulanat. Untuk amoxicillin digunakan dosis 80 hingga 90 mg per kilogram per hari. Sedangkan amoxicillin clavulanat digunakan dengan dosis 90 mg per kilogram per hari. Namun jika terjadinya kegagalan terapi pada 48 hingga 72 jam, antibiotik diganti dengan amoxicillin clavulanat dan ceftriaxone. Dan untuk terapi penunjangnya digunakan antipiretik dan analgetik seperti paracetamol dan ibuprofen. Evaluasi hasil terapi. Penderita dengan otitis media akut harus dinilai ulang setelah 48 hingga 72 jam. Pada saat ini harus ada perbaikan klinis pada tanda dan gejala infeksi. Jika pasien tidak merespon dan belum diberikan antibiotik, segera diberikan antibiotik. Namun jika sebelumnya sudah diberikan antibiotik, namun masih ada tanda dan gejala infeksi, maka antibiotik harus diganti. Evaluasi ulang segera diperlukan jika gangguan pendengaran terjadi akibat efusi telinga tengah yang persisten setelah infeksi. Penyakit ISPA yang kedua yaitu faringitis. Faringitis adalah penyakit ISPA infeksi akut pada bagian faring, terutama pada orofaring dan nasofaring. Bisa dilihat pada bagian gambar sebelah kanan, nasofaring itu terletak di belakang hidung, sedangkan orofaring itu terletak di belakang mulut. Dan untuk gambar sebelah kiri itu adalah penampakan ketika tenggorokan kita itu terkena penyakit faringitis. Kemudian ada etiologi dari faringitis, bisa disebabkan oleh virus maupun bakteri. Virus ini yang paling umum menyebabkan faringitis akut. Ada rhinovirus, coronavirus, adenovirus, herpes simplex virus, virus influenza, virus parainfluenza, dan Epstein-Barr virus. Kemudian bakteri, ada bakteri GABHS atau grup A beta hemolytic streptococcus atau disebut Streptococcus pyogenes, yang menyerang 15-30% anak-anak dan 5-15% pada orang dewasa. Kemudian ada bakteri dan virus lain juga, tetapi jarang terjadi, yaitu kelompok C dan G Streptococcus, Caryonebacterium diphtheriae, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma pneumonia, Arcanobacterium hemolyticum, Yersinia enterocolitica, dan Chlamydia pneumonia. Selanjutnya ada patogenesis. Patogenesis untuk faringitis ini belum diketahui secara pasti, tetapi studi awal telah membuktikan bahwa ketika sukarelawan sakit diinduksi dengan infeksi rhinovirus pada bagian bradykinimnya, maka akan menyebabkan sakit tenggorokan pada bagian orofaring maupun narofaring. Presentasi klinis, yang pertama sakit tenggorokan, yang diserang secara tiba-tiba, kemudian sebagian besar akan sembuh sendiri. Yang kedua, ada demam dan gejala konstitusional.
Gejala konstitusional ini merupakan gejala umum seperti demam, batuk, dan lain-lainnya. Dia akan sembuh sendiri dalam 3-5 hari. Dan yang ketiga ada tanda dan gejala klinis serupa untuk penyebab bakteri virus dan non-streptococcus. Selanjutnya ada tanda dan gejala untuk faringitis yang disebabkan oleh bakteri GABHS, yaitu sakit tenggorokan, sakit saat menelan, demam, sakit kepala, mual, muntah, dan sakit perut, terutama pada anak-anak, eritema atau radang amandel, dan faring dengan atau tanpa eksudat yang tidak merata, pembesaran, kelenjar getah benik yang lembut, uvula bengkak merah, petechiae pada langit-langit lunak, dan ruam scarlatiniform. Kemudian ada beberapa gejala yang tidak menunjukkan Streptococcus grup A adalah batuk, konjungtivis, dan koriza. Tes laboratorium untuk mengetahui penyakit faringitis ini ada dua, yaitu throat swab and culture atau swab pada rongga mulut, dan rapid antigen pada rongga hidung. Nah, yang paling akurat adalah pada rongga mulut. Tujuan dari pengobatan faringitis ini sendiri itu untuk memperbaiki tanda dan gejala klinis, meminimalkan reaksi obat yang merugikan, mencegah penularan, dan mencegah demam rematik dan komplikasi supuratif. Terapi faringitis ada terapi utama, terapi pendukung, dan terapi non-farmakologi. Terapi utama ada first line dan second line, di mana first line atau pilihan utama yaitu golongan penisilin dan amoksisilin, yang merupakan terapi utama faringitis dengan lama pengobatan selama 10 hari. Sementara second line yaitu ada obat eritromisin, claritomisin atau azitromisin, cephalosporin generasi 1 atau 2, dan levloxacin menjadi pilihan dengan lama terapi selama 10 hari. Tetapi untuk claritomisin dan azitromisin hanya 5 hari. Terapi pendukung faringitis yaitu dapat diberikan analgetik seperti ibuprofen dan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID untuk mengurangi nyeri tenggorokan, dan dapat diberikan pula antipiretik. Sementara terapi non-farmakologisnya dapat dilakukan dengan umur larutan garam atau gargaris makan, atau dengan lozenges tablet hisap untuk nyeri tenggorokan. Tabel ini merupakan dosis untuk pemberantasan GABHS pada karir kronis dan pasien yang mengalami gejala simptomatik, di mana obat-obatan yang diberikan yaitu clindamycin, amoksisilin clavulanat yang dikombinasikan, penisilin V dan rifampin, penisilin G, benzatin, dan rifampin. Di sini ditunjukkan algoritma faringitis akut. Yang pertama, faringitis akut pada orang dewasa yang ditandai dengan gejala yang konsisten dengan URI atau upper respiratory infection. Jika ditemukan, maka harus dilakukan tes streptokokal. Jika tidak ditemukan, dilanjutkan dengan pemeriksaan HIV dan gonorrhea. Jika hasil positif, harus dilakukan tes yang menunjang. Kemudian, jika hasil negatif, dilanjutkan dengan pengecekan GABHS dengan pemeriksaan kultur tenggorokan. Jika negatif, dilakukan manajemen gejala, dan jika positif, diberikan terapi farmakologi, di mana terapi farmakologi diberikan dua pilihan, yaitu jika alergi dengan penisilin, diberikan pengobatan cephalexin, azitromisin, dan clindamycin. Sedangkan jika tidak alergi dengan penisilin, diberikan penisilin G, penisilin PK, atau amoksisilin. Catatan, untuk pengobatan ini dilakukan selama 10 hari dengan pemantauan. Evaluasi terapi faringitis. Kebanyakan kasus faringitis dapat sembuh dengan sendirinya. Antibiotik dapat mempercepat penyembuhan ketika diberikan lebih awal untuk pasien yang terbukti faringitis GABHS. Umumnya,
Demam dan gejala lainnya sembuh dalam waktu 3-4 hari setelah onset tanpa antibiotik. Namun, gejala akan membaik lebih awal dengan antibiotik terapi. Tes lanjutan umumnya tidak diperlukan untuk kasus indeks atau kontak tanpa gejala, namun kultur tenggorokan 2 hingga 7 hari setelah selesai mengonsumsi antibiotik dapat dijadikan acuan untuk pasien dengan simptomatik atau ketika gejala kambuh meskipun pengobatan telah selesai. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi sinusitis. Jadi, apa yang dimaksud dengan sinusitis ini? Sinusitis ini sendiri adalah sebuah peradangan atau pembengkakan pada sinus atau area nasal, paranasal keseluruhannya hidung yang biasanya disebabkan oleh infeksi. Istilah dan etiologi dari sinusitis. Sinusitis itu adalah sebuah peradangan yang disebabkan oleh infeksi yang mana umumnya itu terjadi pada paranasal mukosa hidung. Dalam sinusitis ini terbagi beberapa nasal. Yang pertama itu adalah frontal, ethioid, sphenoid, dan mucoviary. Nah, pada bagian dahi atas, pada foto pada gambar yang ini kita bisa lihat jelas bahwa ini adalah bagian dari frontal, dan di bawah alis itu adalah bagian ethioid, dan selanjutnya itu ada bagian etimoidnya di area lendir hidung yang di tengah, dan yang paling di area pipi itu adalah bagian kaliari. Dan selanjutnya untuk istilah rhinosinusitis ini, rhino itu artinya penyumbatan yang terjadi di kedua hidung, area hidung, sedangkan sinusitis ini terjadi hanya untuk sebelah hidung saja. Untuk etiologinya, sinusitis ini disebabkan oleh beragam macam bakteri seperti Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus, dan Catarrhalis, Staphylococcus pneumonia, dan spesies Bacteria lainnya. Lanjut dengan patogenesisnya. Infeksi organ, infeksi ini yang akan menginfeksikan organ lalu membentuk kom. Apa itu kom? Kom ini ialah sebuah area di mana letaknya pada etimoid, yang bila mana dia itu dibanjiri oleh cairan infeksi, dia akan membawa kepada sebuah kondisi di mana kondisi ini kita sebut sebagai kondisi edem, yang mana dia membanjiri seluruh area kom dan akan memberikan infeksi yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Pada tahapan yang ketiga, silia ini adalah bagian dari sel yang berbentuk rambut, yang mana ia berfungsi sebagai berfungsi untuk mendorong lendir ataupun benda asing yang masuk ke area saluran pernapasan bagian atas. Nah, bila mana silia ini tidak dapat bergerak dan lendir pun tidak dapat dialirkan, maka dia akan masuk ke tahapan yang ketiga atau disebut dengan gangguan drainase. Apa itu gangguan drainase? Gangguan drainase ini adalah sebuah penyumbatan yang mana bila penyumbatannya tidak ada aliran silia atau bagian edemnya terganggu, maka ventilasi sinus ini, ventilasi atau oksigen yang dihirup oleh pasien ataupun kita sebagai manusia, itu akan terjadinya efek akut dari sinusitis. Nah, pada tahapan yang kelima ini adalah resistensi lendir yang ditimbulkan akhir dari proses hepatogenesis. Sinusitis disebabkan oleh virus dan bakteri. Umumnya lebih dominan oleh virus. Lalu, gimana kita bedain sinusitis bakteri dan sinusitis virus? Nah, umumnya sama, hanya saja di sinusitis virus itu dia menimbulkan demam. Lalu kalau untuk bakteri, untuk sinusitis bakteri, kita bisa melihatnya itu setelah mengalami gejala-gejalanya selama 5-7 hari. Bila mana lebih dari hari itu, 5-7 hari, maka itu bisa kita katakan sebagai gejala akan masuk tahapan persisten. Nah, untuk lendirnya, kita bisa bedain mana infeksi yang disebabkan oleh virus dan mana infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Bila mana pasien yang kita lihat itu
memiliki kualitas dan warna lendir hidungnya jernih dan cair, maka bisa kita pastikan bahwa itu adalah sinusitas yang disebabkan oleh infeksi virus. Untuk bakterinya sendiri, kita bisa lihat ada pasien yang lendir warna hijau, kuning, dan lain-lain. Sinusitis bakterialis dikategorikan dua ya. Yang pertama itu adalah akut, yang kedua kronis. Kalau kurang dari 30 hari dengan lengkapnya gejala resolusi, maka itu akut, sedangkan kronis ini berlangsung lebih dari 3 bulan disertai dengan gejala pernapasan yang menetap. Sinusitis bakterialis akut paling sering disebabkan oleh bakteri yang sama yang terlibat dalam otitis media akut, kayak Staphylococcus pneumoniae dan H. influenzae. 7% dari penyakit sinus disebabkan oleh dua organisme tersebut. Namun, yang paling dominan dari penyebab sinus ini sendiri itu dari infeksi virus, bukan dari bakteri. Tanda dan gejala. Untuk dewasa gejala dari kategori akut itu hidung tersumbat, nyeri gigi rahang atas, nyeri wajah, dan bila lebih dari 7 hari, kemungkinan besar itu disebabkan oleh bakteri yang mana harus diberikan antimikrobanya. Dan untuk anak-anak yang akut itu ditandai dengan keluarnya cairan dari hidung, batuk lebih dari 10 hingga 14 hari, dengan tanda gejala yang parah atau persistennya itu suhunya itu kira-kira 40 derajat Celcius, bisa juga terjadinya pembengkakan atau nyeri di area wajah, yang merupakan ini adalah indikasi untuk terapi antimikroba. Untuk kronisnya gimana? Untuk dewasa itu berlangsung lebih dari 7 hari, yang mana bila terjadi itu bisa berulang. Untuk kronis dewasa itu bisa terjadi sampai dalam per tahun itu 3-4 kali, di mana untuk mengenal gejalanya itu hampir sama dengan bagian akut, hanya saja long term dan short term itu harus dipastikan. Kalau lebih dari 30 hari, masa itu sudah masuk tahapan untuk tahap kronis. Nah, untuk anak-anak ini gejalanya mirip dengan sinusitis akut, tetapi lebih tidak spesifik. Lendirnya lengket, rhinorrhea, batuk kronis, terus ada radang tenggorokan, sakit kepala, infeksinya juga berulang 3 atau 4 kali per tahun, dan tidak responsif terhadap uap dan dekongestan. Untuk tes labnya itu bisa dari radiografi, CT scan, dan pemeriksaan fisik langsung dari dokter. Untuk terapi farmakologis, kebanyakan dokter akan memberikan anjuran, saran yang harus dilakukan oleh pasien itu seperti memberikan makanan-makanan yang bergizi, konsumsi makanan yang tinggi vitamin C, dengan memperkuat daya tubuh itu bagaimana, dengan rajinnya kita berolahraga agar imun kita meningkat, dan terus yang poin paling penting itu adalah hindari stres dan hindari rokok, dan juga hindari alergen, baik itu debu, asap, tembakau, polusi, dan jika diduga menderita alergi. Untuk tabel ini ya, bisa dilihat terapi farmakologis. Di sini ada first line, second line, dan yang sinus kronik ini third line-nya. Kalau amoxicillin, amoxicillin itu untuk anak itu ada 2 opsi. Yang pertama itu 20/40 mg berat badan per hari, itu terbagi dari 3 kali per hari. Dan untuk dosis yang meningkat 25-45 mg itu digunakan 2 kali dosisnya. Dan untuk penggunaan untuk dewasa itu 3 kali per 500 mg atau 2 kali 875 mg. Untuk cotrimoxazole anak itu bisa diberikan 2-20 mg. Namun bila mana kita ingin memberikan trimetopin dan sutrimoxazole, maka perbandingannya itu adalah TMP 1 dan SMX ini 5. Jadi kalau kita ingin membagikan 3, berarti 30 dikalikan 5 dari SMX. Nah, untuk dewasa itu diberikan 2 kali 2 tablet dewasa. Untuk eritromisinnya, untuk dosis anak 30-50 mg per hari dibagi setiap 6 jam. Nah, untuk dewasa 4 kali 250 hingga 50 mg.
Doxycycline dewasa 2 kali 100 mg. Untuk second line-nya amoxiclavulanat anak dari 25 sampai 45 mg per hari terbagi dalam 2 dosis dan dewasa 2 kali 85 dosis. Lanjut untuk kroniknya. Untuk third line-nya amoxiclavulanat anak 25 sampai 45 mg per hari dibagi dalam 2 dosis. Dewasanya juga 2 kali 85 mg. Untuk azitromisin anak 40 mg pada hari 1 diikuti dengan 5 mg per kilogram berat badan si pasien selama 4 hari berikutnya berturut-turut. Untuk dewasa 1 kali 500 mg, kemudian 1 kali 250 mg selama 4 hari, dan levofloxacinnya dewasa 1 kali 250 sampai 500 mg. Untuk evaluasi pengobatannya, beberapa obat yang dapat melegakan gejala sinusitis ini seperti gejala sakit kepala, nyeri maupun kelelahan. Biasanya dikombinasikan antara antihistamin dan dekongestan. Bila mana sinusitis ini tak kunjung membaik dalam kurun waktu 48 jam atau menyebabkan nyeri, dapat diberikan solusinya sebagai pemberian amoxicillin. Mengapa amoxicillin? Karena amoxicillin ini merupakan antibiotik yang diberikan untuk menghilangkan infeksi bakteri terhadap sinusitis sendiri. Kita lanjut ke infeksi saluran pernafasan bawah. Yang pertama itu ada bronkitis, di mana bronkitis merupakan kondisi di mana terjadinya inflamasi pada saluran bronkus. Bisa kita lihat di gambar yang paling atas, itu ada kondisi normal bronkus yang aliran udaranya tidak terhambat, dan yang di bawahnya ada bronkitis, di mana bronkitis ini peradangan pada bronkus, aliran udara terhambat karena adanya lendir pada mukus. Etiologi, penyakit ini sering diklasifikasikan dengan kategori 2. Yang pertama ada akut, yang kedua kronik. Akut biasanya dijumpai pada semua umur, disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus sehingga bisa terjadi demam. Bakteri yang menyebabkan itu ada Chlamydia pneumonia, Mycoplasma pneumonia, dan Bordetella pertussis. Sedangkan untuk virusnya ada rhinovirus, influenza alpha dan beta, coronavirus, parainfluenza, dan RC5. Untuk kroniknya, biasa terjadi kepada orang dewasa. Umumnya disebabkan oleh bakteri dan juga disebabkan dengan polusi udara atau asap rokok dan debu. Patogenesis untuk bronkitis, di mana ada infeksi mikrobiologi dan zat asing. Infeksi mikrobiologi ini biasa terjadi oleh virus atau bakteri yang bisa masuk ke dalam saluran bronkus. Karena adanya zat-zat asing yang masuk ke dalam bronkus bisa menyebabkan inflamasi. Akibat dari inflamasi pada bronkus menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama itu ada hipertrofi kelenjar submukosa dan sel goblet, di mana submukosa dan sel goblet ini fungsinya untuk mensekresi mukus. Jika terjadi pada inflamasi di bronkus, maka mengalami hipertrofi. Hipertrofi ini di mana mempertambah ukuran sel atau memperbanyak ukuran sel. Karena selnya bertambah ukurannya, maka sel mukus akan menjadi hipersekresi atau menjadi lebih banyak. Dan yang kedua ada spasme bronkus, dan yang ketiga ada edema. Dan keduanya itu sama menjadikan hipersekresi mukus. Karena adanya hipersekresi mukus menyebabkan penyempitan pada saluran nafas. Ketika kita sulit bernafas atau menghembuskan nafas, dia akan menyebabkan obstruksi pada jalan nafas yang akan menyebabkan hipoksia, kekurangan oksigen, atau bisa disebut juga dengan kekurangan oksigen dan sesak. Presentasi klinis untuk bronkitis akut itu spesifiknya dengan batuk lebih dari 10 hari, sedangkan untuk keluhan non-spesifiknya ada malaise atau lemas, sakit kepala, koriza, sakit tenggorokan, dan dispepnia. Untuk diagnosis umum pada bronkitis akut itu ada 3. Yang pertama pemeriksaan dada, kedua
radiografi toraks, yang ketiga kultur bakteri dahak. Sedangkan untuk diagnosis spesifiknya itu bisa dengan tes deteksi antigen virus atau biasa disebut dengan PCR, diagnosis serologis Mycoplasma pneumonia, deteksi antibodi fluoresen langsung, dan juga bisa dengan PCR untuk beta pertussis. Sedangkan untuk presentasi klinis bronkitis kronis itu biasanya batuk lebih dari 3 bulan dalam 1 tahun dan berlangsung 2 tahun secara berturut-turut. Batuk ringan sampai dengan berat biasanya dijumpai dengan produksi sputum mengikuti batuk. Sedangkan untuk keluhan non spesifiknya menghasilkan batuk menghasilkan sputum pada pagi hari dan warna sputum putih, kuning sampai dengan hijau. Etiologinya dengan bakteri. Yang pertama itu ada Hemiplegus influenza, Maracellus catarrhalis, Streptococcus pneumonia, Escherichia coli, Enterobacteria species, Klebsiella, and Pseudomonas aeruginosa. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam terapi pengobatan dari bronkitis. Yang pertama itu terapi pengobatan bronkitis akut. Tujuan pengobatannya itu yang pertama adalah untuk memberikan kenyamanan kepada pasien serta mengobati dehidrasi terkait dan gangguan pernapasan. Terapi farmakologinya, jadi ada 2 terapi farmakologi. Yang pertama simptomatis dan kedua suportif. Simptomatis ini menggunakan obat yaitu analgetik dan antipiretik. Contohnya itu aspirin atau paracetamol 650 mg maksimal 4 gram untuk dewasa dan ibuprofen 200 sampai 800 mg maksimal 3,2 gram pada dewasa, sedangkan pada anak 40 mg per kilogram berat badan per hari diberikan setiap 4 sampai 6 jam. Terapi suportifnya itu yang pertama, pasien dianjurkan minum cairan untuk mencegah dehidrasi. Terapi embun atau penguapan dapat meringankan sekret. Penggunaan antibiotik tidak dianjurkan, tetapi jika pada pasien demam menetap dan gejala pernapasan lebih dari 4-6 hari, kemungkinan adanya infeksi bakteri, jadi perlu penggunaan bakteri. Selanjutnya yaitu terapi bronkitis kronis. Tujuannya itu yaitu untuk mengurangi keparahan gejala, untuk memperbaiki keadaan akut eksaserbasi, dan untuk mencapai interval bebas infeksi yang berkepanjangan. Terapi farmakologinya yaitu pemberian bronkodilator oral atau aerosol pada eksaserbasi akut, penggunaan antibiotik berdasarkan penyebab bakteri patogen, contohnya adalah fluoroquinolone. Yang ketiga itu penggunaan jangka panjang inhalasi ipratropium untuk menurunkan frekuensi batuk, beraca batuk, dan volume dahak yang keluar. Terapi non farmakologinya dari bronkitis akut dan bronkitis kronis ini, yang pertama adalah berhenti merokok. Yang kedua, hindari paparan yang dapat memperparah batuk seperti polusi, asap rokok, paparan gas berbahaya, dan yang mengiritasi bronkial. Di sini ada klasifikasi seseorang mengalami bronkitis kronis dan pilihan treatment. Yang pertama itu kelas 1. Di sini kelas 1 itu ada trakeobronkitis akut. Faktor risikonya itu tidak ada yang mendasari. Disebabkan oleh virus biasanya. Pilihan terapinya yang pertama itu tidak ada pilihan terapi kecuali dia muncul gejala atau ada penyakit lanjutan. Nah, ketika ada penyakit lanjutan, kemudian diberikan amoxicillin clavulanat, atau makrolida atau azalid. Jika bakteri tersebut menginfeksi si pasien. Terus yang kedua, kelas 2 itu ada bronkitis kronik. Faktor risikonya itu ketika nilai FEV itu lebih besar dari 50%. FEV ini menggambarkan nilai suatu volume
ekspirasi dalam 1 detik ketika seorang itu melakukan inspirasi penuh. FEV ini singkatan dari Force Expiratory Volume. Nah, setelah itu volume sputumnya itu dan pirulnya itu meningkat. Penyebabnya itu ada Haemophilus influenzae, Haemophilus spp, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, beta-lactam resisten. Nah, Streptococcus pneumoniae ini merupakan bakteri yang resisten terhadap beta-lactam. Untuk pilihan terapinya itu sama seperti kelas 1 pada nomor 2, tetapi ada tambahan fluoroquinolone jika prevalensi Haemophilus influenzae ini resisten terhadap amoxicillin. Terus yang kedua itu pilihan terapinya ada fluoroquinolone, amoxicillin clavulanat, azithromycin, tetracycline, atau cotrimoxazole, kombinasi dari trimethoprim dan sulfamethoxazole. Kemudian yang kelas 3 yaitu ada bronkitis kronik dengan komplikasi. Di sini faktor risikonya itu nilai FEV1 kurang dari 50% dengan keadaan volume sputum dan virulensi meningkat. Lanjut usia, ada 4 flare per tahun atau komoditas yang signifikan. Penyebabnya itu sama seperti kelas 2. Juga tambahan dari bakterinya Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, yang umumnya resisten terhadap beta-lactam. Pengobatannya itu ada 2, yaitu yang pertama fluoroquinolone, terus yang kedua itu penggunaan cephalosporin spektrum luas, amoxicillin clavulanat, atau azithromycin. Kelas 4, yaitu infeksi bronkitis kronik. Sama seperti kelas 3, faktor resikonya cuma keadaan sputum virulnya itu sangat banyak dan berkepanjangan. Biasanya itu disebabkan oleh bakteri-bakteri yang sama seperti kelas 3. Pilihan terapinya itu yang pertama cuma 1, yaitu oral atau parenteral fluoroquinolone, carbapenem, atau menggunakan cephalosporin spektrum luas. Di sini ada algoritma terapi dari pengobatan pasien kronis dengan eksaserbasi akut. Yang pertama itu pasien dicurigai mengidap penyakit bronkitis kronik dengan eksaserbasi akut. Nah, setelah itu perlunya pengkajian gejala utama. Contohnya seperti peningkatan dispenia, batuk, meningkatnya sputum, serta perubahan dalam rutinitas normal pasien. Kemudian kita perlu mengkaji lagi. Setelah mengkaji gejala utama, kita perlu mengkaji faktor resiko. Nah, di sini kita mengkaji usianya, keparahan, COPD, lebih dari 4 kali eksaserbasi per tahun, penyakit jantung, penggunaan oksigen di rumah, dan penggunaan antibiotik dalam 3 bulan terakhir, serta penggunaan kortikosteroid baru-baru ini. Nah, setelah kita mengkaji gejala utama dan mengkaji faktor resiko, kemudian kita bisa mengklasifikasikan terapi pengobatan ini melalui gejala-gejala yang timbul. Yang pertama, gejala ini timbulnya minim dan tidak ada faktor resiko. Pengobatannya itu istirahatkan pasien.
Kemudian lakukan evaluasi pengobatan. Jika respon memadai, evaluasi kembali sputum. Itu yang diagram pertama. Terus diagram yang kedua, jika gejalanya muncul atau menonjol dan tidak ada faktor resiko, pasien bisa dimasukkan ke dalam bronkitis kronik sederhana. Nah, terapinya itu menggunakan oral antibiotik. Generasi kedua dari makrolida atau azalid, generasi kedua atau ketiga dari cefalosporin, serta antibiotik lain seperti doxycycline, amoxicillin, atau cotrimoxazole, trimethoprim, dan sulfamethoxazole. Jika respon memadai, lakukan evaluasi kembali sputumnya. Kemudian, gejala yang menonjol dan ada resiko dari faktornya. Ini bisa kita masukkan ke dalam komplikasi bronkitis kronik. Nah, ketika seorang pasien itu mengalami komplikasi bronkitis kronik, dia akan dilarikan ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit ini dibagi menjadi dua lagi. Rumah sakit tidak memadai. Jika lebih dari sama dengan dua resiko, faktor resikonya, FFV-nya itu kurang dari 50%. Diberikan terapi oral antibiotik seperti generasi kedua makrolida atau azalid, generasi kedua atau ketiga cefalosporin, antibiotik lain seperti doxycycline, amoxicillin, dan cotrimoxazole. Kemudian rumah sakit yang memadai, jika lebih besar dua faktor resiko, sputum purulen tetap. Nilai FFV-nya kurang dari 35%. Pengobatan itu diberikan terapi antibiotik. Yang pertama itu fluoroquinolone. Terus yang kedua itu beta-lactamase inhibitor. Jika di rumah sakit, diberikan terapi secara IV untuk antibiotik yang menghambat Pseudomonas aeruginosa. Sesuaikan juga antibiotik ini dengan kultur dari bakteri tersebut. Selanjutnya penyakit bronkiolitis. Bronkiolitis merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan bawah akut dengan mekanisme terjadinya inflamasi pada bronkiolus. Dapat dilihat pada gambar perbedaan antara bronkiolus normal dengan bronkiolus yang mengalami inflamasi, yang juga dapat merangsang produksi mukus atau lendir. Biasanya ditandai oleh sesak napas, mengi, dan hiperinflasi paru. Umumnya penyakit ini terjadi pada anak di bawah umur 2 tahun dengan insiden tertinggi pada bayi umur 6 bulan. Etiologi bronkiolitis ada 3, yaitu respiratory syncytial virus yang merupakan penyebab utama bronkiolitis, terhitung hingga 75% dari semua kasus. Yang kedua ada virus parainfluenza, dan yang ketiga ada bakteri sebagai patogen sekunder atau hanya sebagian kecil. Kemudian ada clinical presentation, gejala awal menunjukkan infeksi saluran pernapasan bagian atas, biasanya berlangsung 1-4 hari, mendahului timbulnya gejala klinis. Dapat disertai dengan demam, muntah, diare, dan bayi sering mengalami dehidrasi. Diagnosis didasarkan pada riwayat dan temuan klinis. Identifikasi respiratory syncytial virus biasanya dilakukan dengan PCR test. Patogenesis bronkiolitis. Yang pertama, terjadinya infeksi saluran pernapasan bagian atas yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Kemudian terjadi obstruksi atau penyempitan bronkiolus yang disebabkan oleh edema dan penimbunan lendir. Yang ketiga, pertukaran gas normal terganggu di dalam paru, sehingga ventilasi semakin menurun pada alveolus mengakibatkan terjadinya hipoksemia dini. Hipoksemia adalah kondisi rendahnya kadar oksigen dalam darah, khususnya di arteri yang dapat menyebabkan sesak napas.
Tanda dan gejala bronkiolitis. Gejala awal dengan iritabilitas. Iritabilitas adalah respons seseorang terhadap hal-hal di sekitar yang menyebabkan gangguan atau frustasi gelisah dan demam ringan. Kemudian ada batuk dan pilek. Yang ketiga ada muntah, diare, pernapasan berbunyi, dan peningkatan laju pernapasan saat gejalanya berlanjut. Kemudian ada sulit bernafas dengan retraksi dinding dada, hidung melebar saat bernapas, dan juga granting atau mendengkur. Pemeriksaan fisik. Takikardia dan laju pernapasan 40-80 per menit pada bayi yang dirawat di rumah sakit. Kemudian ada mengi dan ronki. Mengi merupakan suara pernapasan berfrekuensi tinggi yang nyaring, di mana terdengar di akhir ekspirasi atau saat menghembuskan napas. Mengi terjadi karena adanya penyempitan saluran pernapasan bagian ujung atau dalam. Sedangkan ronki merupakan suara napas tambahan yang bernada rendah yang terjadi akibat adanya penyumbatan jalan napas. Pada 3 pasien. Kemudian pemeriksaan lab. Pada bronkiolitis ada 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan darah dan analisis gas darah. Pada pemeriksaan darah biasanya kurang bermakna karena jumlah leukosit biasanya normal atau sedikit meningkat. Analisis gas darah terjadi arteri abnormal, yaitu hipoksemia dan hiperkarbia. Pada hiperkarbia biasanya jarang terjadi. Analisis gas darah ini diperlukan untuk anak dengan sakit berat, khususnya yang membutuhkan ventilator. Tujuan terapi. Yang pertama ada eliminasi agen penyebab, kemudian pertimbangan pemberian antibiotik, dan juga pemberian antivirus. Terapi dibagi menjadi 2, ada terapi farmakologis dan juga terapi non-farmakologis. Terapi farmakologis yang pertama ada pada kondisi bayi sehat. Bronkiolitis biasanya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri dan tidak memerlukan terapi, kecuali antipiretik dan juga asupan cairan yang cukup. Dan yang kedua, pada kondisi anak-anak yang terkena dampak parah. Terapi utamanya adalah terapi oksigen dan juga cairan intravena. Yang ketiga, terapi adrenergik aerosol, terutama berguna pada anak dengan kecenderungan bronkospasme. Bronkospasme ini adalah kondisi penyempitan bronkus akibat otot-otot yang melapisi bronkus pada paru-paru. Kemudian yang keempat, bakteri bukan patogen utama dalam etiologi bronkiolitis, sehingga antibiotik tidak boleh diberikan secara rutin. Yang kelima, ribavirin untuk bronkiolitis digunakan pada pasien yang sakit parah, terutama dengan paru-paru kronis, jantung bawaan, prematur, dan defisiensi imun, terutama pada kombinasi parah imunodefisiensi dan HIV. Terapi non-farmakologis. Yang pertama ada hidrasi dan elektrolit yang cukup. Yang kedua ada nutrisi yang optimal. Yang ketiga, hygiene atau cuci tangan. Yang keempat ada faktor lingkungan, misalnya hindari asap rokok maupun polusi udara. Yang kelima ada pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan yang keenam pemberian imunoglobulin dan juga vaksinasi. Evaluasi hasil terapeutik. Sebagian besar kasus bronkiolitis disebabkan oleh virus, maka pemberian antibiotik tidak diperlukan, kecuali bila dicurigai ada infeksi tambahan atau hanya berdasarkan indikasi. Terapi antibiotik yang berlebihan dapat meningkatkan infeksi sekunder oleh kuman yang resisten terhadap antibiotik tersebut. Pemberian antibiotik dapat dipertimbangkan untuk anak dengan bronkiolitis yang membutuhkan intubasi dan ventilasi mekanik untuk mencegah gagal nafas. Biasanya antibiotik yang dipakai adalah antibiotik yang berspektrum luas. Namun untuk Mycoplasma pneumoniae sering diatasi dengan pemberian erythromycin. Kemudian pada special condition itu yang dipilih bronkiolitis pada bayi defisiensi vitamin D. Bayi baru lahir dengan kadar 25 hidroksivitamin D kurang dari 10 mikrogram per mililiter memiliki resiko lebih besar terkena infeksi saluran pernapasan bawah. Hal ini terkait dengan peran vitamin D dalam aktivitas sistem kekebalan bawaan. The American Academy of Pediatrics merekomendasikan konsumsi vitamin D 400 IU setiap hari untuk bayi baru lahir
dilanjutkan sampai memasuki usia remaja. Baik, selanjutnya pembahasan pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi di ujung bronkiol dan alveoli yang dapat disebabkan oleh berbagai patogen seperti bakteri, jamur, virus, dan parasit. Pneumonia menjadi penyebab kematian tertinggi pada balita dan bayi, serta menjadi penyebab penyakit umum terbanyak. Etiologi pneumonia. Yang pertama, bakteri penyebab pneumonia, yaitu Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus. Yang kedua, jamur penyebab pneumonia, Ciprococcus, Histoplasma coccidioides. Yang ketiga, parasit penyebab pneumonia, Toxoplasma gondii, Strongyloides streptolalis, Ascariasis. Yang keempat, virus penyebab pneumonia, adenovirus, virus influenza, dan hantavirus. Selanjutnya, patogenesis pneumonia. Mikroorganisme yang memasuki saluran pernapasan melalui salah satu dari 3 rute, yaitu rute yang pertama menghirup partikel aerosol, rute yang kedua patogen memasuki paru-paru melalui aliran darah dari tempat infeksi ekstrapulmoner. Rute yang ketiga aspirasi dari isi orofaringal. Pada penyakit pneumonia terjadi infeksi paru-paru, yaitu dengan virus menekan aktivitas pembersihan bakteri di paru-paru dengan cara mengganggu fungsi makrofag alveolar dan membersihkan mukosilia, sehingga mengatur stadium untuk pneumonia bakterial sekunder. Selanjutnya yaitu presentase klinis pneumonia. Yang pertama, pemeriksaan fisik, yaitu adanya takipnia dan takikardia. Pada tes perkusi didapati suara redup Dalnas, vektorilikue, bisikan suara napas egofoni, suara fremitus taktil didapati meningkat. Mengamati reaksi dinding dada ketika melakukan pernapasan. Suara napas berkurang di area yang terkena. Selama ekspansi paru ditemukan ronki, yaitu suara napas tambahan dari paru. Yang kedua yaitu radiografi dada, atau sering kita sebut Roentgen toraks. Dengan pemeriksaan radiografi dada, kita dapat melihat di mana kondisi paru-paru secara jelas, seperti gambar yang sudah dilampirkan. Terus, yang ketiga yaitu pemeriksaan dahak untuk mendeteksi adanya bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan, terutama infeksi paru-paru atau pneumonia, di mana dahak merupakan cairan yang diproduksi oleh saluran pernapasan dan dikeluarkan dari saluran. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala pneumonia. Yang pertama, demam dan menggigil, kedua batuk produktif, yang ketiga dahak berwarna karat atau hemoptysis, yang keempat nyeri dada pleuritik, dan yang kelima dyspnea atau yang sering disebut sesak napas. Selanjutnya pemeriksaan fisik laboratorium. Yang pertama, leukositosis dengan predominan dari sel polimorfonuklear atau neutrofil. Yang kedua, saturasi oksigen rendah pada arteri. Kemudian ada tujuan terapi dari pneumonia, yaitu yang pertama, membunuh organisme penyebab pneumonia. Kedua, penyembuhan klinis lengkap dengan melakukan tata laksana pengobatan secara tuntas. Yang ketiga, ada mengevaluasi fungsi pernapasan. Yang terakhir,
menentukan ada atau tidaknya tanda-tanda penyakit sistemik, khususnya dehidrasi atau sepsis yang mengakibatkan kolaps sirkulasi. Kemudian ada terapi non-farmakologi yang terdiri dari pertama, nutrisi yang optimal, lalu menghindari terkontaminasi dari penderita melalui aerogen atau droplet dengan cara menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga kebersihan, misalnya dengan mencuci tangan. Yang keempat, tidak merokok dikarenakan asap rokok dapat merusak paru-paru sehingga lebih mudah terinfeksi. Lalu yang terakhir, hindari konsumsi minuman beralkohol karena akan menurunkan daya tahan dari paru-paru. Lalu ada terapi farmakologi pada dewasa. Terdapat terapi untuk CAP atau Community Acquired Pneumonia, yaitu golongan makrolida, fluoroquinolone, dan doxycycline. Untuk first line yaitu golongan makrolida, yang biasa digunakan yaitu erythromycin. Kemudian berikut kelompok dari terapi CAP. Ada yang outpatient atau pasien rawat jalan, dan inpatient atau pasien dari rawat inap. Jika terbukti disebabkan oleh virus, maka terapi yang diberikan adalah oseltamivir atau zanamivir. Lalu ada pasien elderly pada kategori rawat jalan. Itu bisa diberikan piperacillin atau tazobactam, atau dengan cefalosporin atau fluoroquinolone, atau beta-lactam plus golongan makrolida, atau dikombinasi dengan tetrasiklin. Kemudian yang kedua ada pasien non-ICU dan ICU. Jika pasien pneumonia-nya terbukti disebabkan oleh virus, maka diberikan oseltamivir atau zanamivir dan dapat ditambahkan antibiotik jika ada infeksi kedua. Kemudian yang selanjutnya ada pneumonia nosokomial. Yang pertama, keadaan dengan pneumonia ringan dengan resiko rendah. Pengobatannya yaitu ceftriaxone atau ampicillin sulbactam atau fluoroquinolone. Kemudian kondisi dengan pneumonia berat, resiko tinggi, pengobatannya antipseudomonal cefalosporin atau antipseudomonal carbapenem atau beta-lactam dikombinasi dengan antipseudomonal fluoroquinolone. Kemudian yang terakhir kondisi pneumonia aspirasi. Itu bisa diobati dengan penisilin atau clindamycin. Kemudian ada terapi farmakologi untuk anak-anak. First line-nya yaitu amoxicillin atau cotrimoxazole. Berikut terlampir tabel terapi berdasarkan usia anak pada pasien rawat jalan. Penyebab khusus karena virus bisa diberikan oseltamivir atau zanamivir. Lalu ada terapi anak selanjutnya yang rawat inap. Ada dua kategori. Yang pertama, bayi yang telah diimunisasi lengkap dan anak-anak umur sekolah. Penyebabnya yang pertama, Streptococcus pneumonia itu bisa diterapi dengan ampicillin, penisilin G, atau cefalosporin. Untuk penyebab CAMRSA bisa diterapi dengan beta-lactam, kombinasi dengan vancomycin, atau dengan clindamycin. Kemudian ada penyebab dari M pneumonia atau C pneumonia, itu bisa diterapi dengan beta-lactam plus makrolida atau fluoroquinolone atau dengan doxycycline. Kemudian yang kategori kedua yaitu bayi yang belum diimunisasi secara lengkap dan anak-anak dan kelompok dengan invasif penicillin yang resisten terhadap pneumococcal strains. Jika penyebabnya karena strain pneumococcal atau PCN resisten,
bisa diberikan cefalosporin. Kemudian jika penyebabnya karena MRSA, bisa ditambahkan vancomycin atau clindamycin. Kemudian jika penyebabnya karena pneumonia, bisa diberikan makrolida atau azalid plus beta-lactam atau dengan doxycycline atau dengan fluoroquinolone. Berikut terlampir terapi dosis antibiotik bakteri pneumonia berdasarkan dosis harian pada anak dan dewasa. Untuk makrolida atau azalid, pada anak-anak, untuk klaritromisinya bisa diberikan 15 mg per kilogram per hari. Untuk dewasanya 0,5 sampai 1 gram. Untuk yang eritromisin, pada anak-anak diberikan 30-50 mg per kilogram per hari. Untuk dewasanya 1-2 gram. Untuk antibiotik azitromisinnya, pada anak-anak bisa diberikan 10 mg per kilogram kali 1 hari, dan setelah itu 5 mg per kilogram per hari dikali 4 hari. Untuk dewasanya 500 mg hari yang pertama, dan selanjutnya 250 mg per hari untuk dikali 4 hari. Kemudian ada antibiotik dari golongan fluoroquinolone. Yang pertama, moxifloxacin untuk dewasa 400 mg, lalu gemifloxacin untuk dewasa 320 mg, kemudian levofloxacin untuk anak-anak 8-20 mg per kilogram per hari, untuk yang dewasa itu 750 mg. Kemudian yang ciprofloxacin, anak-anak diberikan 30 mg per kilogram per hari, untuk yang dewasanya 1,2 gram. Kemudian ada golongan tetrasiklin, yang pertama ada doxycycline, itu untuk anaknya bisa diberikan 2-5 mg per kilogram per hari, untuk dewasanya 100-200 mg. Untuk tetrasiklin, anak-anaknya diberikan 25-50 mg per kilogram per hari, tapi untuk dewasanya 1-2 gram. Kemudian antibiotik aminoglikosida, yang pertama gentamisin, anak-anak diberikan 7,5-10 mg per kilogram per hari, kemudian untuk dewasanya 7,5 mg per kilogram. Kemudian untuk tobramisinya, anak-anak diberikan 7,5 sampai 10 mg per kilogram per hari, kemudian yang dewasanya 7,5 mg per kilogram. Untuk golongan karbapenem, ada imipenem, itu anak-anak diberikan 60 sampai 100 mg per kilogram per hari, dewasanya 2 sampai 4 gram. Kemudian untuk meropenemnya, anak-anak diberikan 30 sampai 60 mg per kilogram per hari, untuk dewasanya 1 sampai 3 gram. Lalu antibiotik yang lainnya seperti vancomycin, linezolid, clindamycin. Itu vancomycinnya untuk anak-anak 45-60 mg per kilogram per hari, dewasanya 2-3 gram. Linezolidnya 20-30 mg per kilogram per hari, dewasanya 1,2 gram. Lalu untuk clindamycinnya, anak-anak itu diberikan 30-40 mg per kilogram per hari dan dewasanya 1,8 gram. Lalu ada perawatan suportif. Yang pertama yaitu penggunaan oksigen yang dilembabkan untuk hipoksia. Yang kedua, pemberian bronkodilator bila ada bronkospasme. Yang ketiga, fisioterapi dada. Yang keempat, pengendalian demam dengan pemberian antipiretik. Yang terakhir yaitu hidrasi yang cukup. Lalu ada evaluasi hasil terapeutik. Yang pertama, kelompok pneumonia yang didapat masyarakat. Evaluasi hasil terapeutiknya, waktu untuk resolusi batuk, produksi sputum, dan adanya gejala konstitusional harus dinilai. Kemajuan harus dicatat dalam 2 hari pertama, dengan resolusi lengkap dalam 5 hingga 7 hari. Kemudian yang kedua itu ada pneumonia nosokomial.
Evaluasi hasil terapeutiknya, parameter harus dinilai bersama dengan jumlah sel darah putih, ronsen dada, dan penentuan gas darah. Untuk kondisi khusus pada ibu hamil, antibiotik beta-laktam dan makrolida dianggap aman. Makrolida, khususnya eritromisin, itu kategori kehamilannya B. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.